font itu apa, font ya, tulisan itu ya, jenis hurufnya itu harus konsisten. Itu tolong apa, diperhatikan ya. Terus, ada yang nampak jumping ya, loncat-loncat itu dalam bahasan itu. Jadi loncat-loncat, maaf tapi ya, ini untuk semuanya, saya kira nggak untuk Ustadz Surip saja, termasuk untuk Bapak sendiri ya. Jadi, hindarilah loncat-loncat. Kita mengutip A, terus B, terus nanti kesimpulannya tiba-tiba menurut saya kan, hindari hal-hal yang seperti itu. Nah, terus untuk referensinya juga tolong dikuatkan ya, karena visi daripada kampus kita itu kan adalah kuat dalam 3L ya, salah satunya literasi data ya. Jadi data kita harus kuat sekali. Itu terkait dengan ya makalah yang disampaikan. Yang kedua ya, ingin menyampaikan juga kenapa eskatologi ini dibahas. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Surip, karena ada kelahiran, di situ ada bayi ya atau anak-anak, terus ada remaja, dewasa, terus sampai kepada tua, barulah kita mati. Mati itu adalah akhir. Dalam kajian sosiologi ataupun filsafat gitu ya, akhir itu adalah eskatologi. Jadi eskatologi itu ilmu yang mempelajari tentang akhir ya, akhir dari kehidupan. Kalau membahas akhir kehidupan, maka akan dibahas juga tentang apa yang akan terjadi setelah mati. Gitu. Ada surga, ada neraka, ada pahala, ada siksa, ada lagi siksa kubur, ada pertanyaan kubur. Itu adalah yang dibahas dalam hal eskatologi seperti itu. Baik, yang selanjutnya terkait dengan apa ya? Dengan apa, kematian ya, tentang kematian. Kita di zaman modern ya, di zaman modern itu terkadang kita itu mencari-cari mati kan gitu. Sok siap mati kan itu. Kita seakan menjadi jawara kan, kita punya kemampuan, contohnya, apa, motor itu apa sih, balap-balapan tuh yang mutar-mutar itu ya. Terus, arum jeram, nah seperti itu. Terus ada yang uji nyali itu ya, yang loncat dari ketinggian, kakinya diikat. Dalam pandangan Bapak itu enggak seberapa itu ya, ujinya itu, kecil itu, eee, mendaki gunung, terus itu sangat kecil itu, adrenalin ya kalau saya itu istilahnya. Jadi adrenalin yang sesungguhnya itu apa? Dalam pandangan Bapak itu ya. Kita sudah siap menjawab pertanyaan di kubur enggak gitu. Itu adrenalin. Ketika nanti ditanya tentang aktivitas kita di dunia, terus di situ ada kesalahan, siapkah kita nanti, menyambutnya dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan di alam dunia, itu baru adrenalin. Jadi kalau seandainya uji nyali ya, itu belum termasuk yang berjiwa eskatologis. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tentang eskatologi ini ya, muncul, tadi sering ditanyakan, salah satunya adalah membahas tentang masalah apa, keadilan Tuhan ya. Jadi tadi sudah disinggung ya, keadilan Tuhan. Saya ingin sedikit membahasnya dari sisi kalam ya, kalangan teolog ya. Barangkali sudah pernah mendapatkan penjelasannya, ustadz-ustadz semuanya itu, tentang teologinya ini Mu'tazilah. Sudah pernah ya barangkali ya?
Jadi Mu'tazilah itu punya doktrin. Nah, namanya itu apa? Ada yang masih ingat doktrin Mu'tazilah yang terkenal itu? Ilmu kalam ya, ya. Jadi apa Iya, mengatakan Al-Qur'an itu sebagai apa? Makhluk gitu bukan? nah salah satu yang dibahasnya di situ tentang masalah ya perdebatan Imam Hambali itu Ahmad bin Hambal itu. Jadi di dalam Mu'tazilah itu eh, ada doktrin. Namanya itu adalah Al-Usul Al-Khomsah, dasar yang 5, doktrin yang 5. Ini akan menjadi bagian daripada keadilan Tuhan nanti. Ini Bapak mengulang aja ya. Jadi dalam teologinya orang-orang Mu'tazilah dengan usul khomsahnya, dasar yang 5 itu, yang pertama kan tauhid. Tauhid. Allah itu esa, esa seesa-esanya, tiada duanya. Ya. Jadi tidak ada laisa kamitslihi syai'un, kan seperti itu. Itu bagus dalam tataran logika ya. Dalam tataran rasional itu sangat bagus sekali. Jadi Mu'tazilah itu membela apa? Tuhan dengan logika ya, dengan rasio yang sangat bagus sekali. Tuhan itu adalah esa, tauhid, wahdah, satu, tidak berdua. Seperti itu. Nah, karena Allah itu adalah esa atau tauhid, maka muncul doktrin yang kedua, disebut dengan istilah tanjih. Tanjih itu kalau Allah itu esa, maka Allah itu harus apa? Suci, tanjih. Berbeda dengan makhluknya. Jadi mujassimah, ya, mujassimah ya, menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah yang salah. Jadi Allah katakanlah kan dalam Al-Quran ada dikatakan Allah itu punya tangan, Allah itu maha mendengar, Allah itu kan maha melihat. Ya, seperti itu kan. Nah itu semua dalam pandangan Mu'tazilah itu tanji, harus disucikan. Berbeda melihatnya Allah, mendengarnya Allah dengan makhluk. Ya, seperti itu. Nah setelah itu terjadi, maka muncul yang disebut dengan istilah Allah itu al-wa'du wal wa'id. Dat yang memberi ancaman dan siksa, kan seperti itu. Kenapa Allah seperti itu? Kalau begitu kan Allah itu kan tidak, maaf, nggak adil katakanlah. Justru ya itulah prinsip yang keempat daripada ajaran Mu'tazilah, adanya keadilan ilahi. Jadi keadilan ilahi itu adalah salah satunya Allah memberi al-wa'du wal wa'id. Nah, setelah al-wa'du wal wa'id adalah keadilan ilahi. Nah, baru yang terakhir doktrin yang kelima adalah ada yang disebut dengan istilah, nah ini yang debatable ya, di kalangan Sunni khususnya itu tidak menerima doktrin yang kelima. Kenapa? Karena ini sangat rasional sekali. Ada doktrin yang disebut dengan istilah al-manzilah bainal manzilatain. Oke ya. Jadi ini yang keadilan Tuhan. Ini masalah yang sangat krusial dalam teologinya orang Mu'tazilah. Jadi salah satu keadilan Tuhan itu adalah apa? Dimanifestasikan dengan apa? Memberi pahala, memberi siksa, adanya surga, adanya neraka, adanya siksa kubur. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan Allah itu adil. Ini sedikit membahas tentang usul khomsahnya Mu'tazilah ya. Untuk lebih dalamnya ya, untuk lebih luasnya pembahasan ustadz-ustadz semuanya silahkan bisa kembali ya
buku-buku dengan teologi. Salah satu unsur dari teologi Mu'tazilah adalah keadilan ilahi. Ya, dengan adanya Allah Maha Adil, ya, Allah itu berarti bijaksana, maka surga dan neraka itu merupakan manifestasi daripada keadilan Tuhan. Nah, yang selanjutnya tentang indikator ya. Indikator orang yang siap menghadapi mati itu apa, atau yang belum siap menghadapi itu mati itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan ya beberapa indikator ya. Tetapi Bapak lebih tertarik kepada ini ya. Ada salah satu hadis ya kalau nggak saya itu yang mengatakan begini, mutu ya, mutu qabla an tamutu, kan seperti itu. Matilah kamu semuanya, kan sebelum apa? Kamu semuanya mati, kan ini. Jadi matilah kamu semuanya sebelum kamu mati. Apa maksudnya? Kalau Abdul Qadir Al-Jailani itu kan mengatakan, yang harus dimatikan itu apa? Syahwat, nafsu. Ya, itu yang harus dimatikan. Jadi kalau menjadi ciri ya, atau indikator bahwa orang yang sudah siap dengan kematian adalah apa? Dia mampu mematikan syahwatnya, mampu mematikan nafsunya, sehingga cenderungnya adalah kepada al-hanifiyah as-samha, kepada kebenaran sejati, kepada Allah semata. Jadi itu salah satu interpretasi ya. Matilah kamu semuanya sebelum kamu semuanya mati. Kan kita masih hidup, lantas apa yang harus dimatikan? Nah, ternyata salah satu tafsirannya ada apa? Ya, kita sedikit-sedikit mencoba begini. Kalau di ini di prasmanan ya. Prasmanan itu kan banyak makanannya. Ya, coba sekali-kali kita kita kan ingin contohnya belum makan contohnya apa hamburger atau apalah makanan yang asing itu. Kita pingin sebenarnya makan itu. Tapi karena kita ingin mencoba tidak terikat dengan yang namanya makanan atau ingin mematikan rasa kita, nah, kita menghindari makan seperti itu. Ya. Jadi aku oke. Oke. Jadi tadi ada masukan sedikit. Jadi mutu ya, matilah kamu semuanya sebelum kamu mati. Di situ menjadi salah satu indikator bahwa seseorang itu siap dan tidaknya dengan kematian itu salah satunya ditandai dengan kemampuan dia untuk meminimalisir syahwat, terutama kepada keduniawian atau tadi disebut dengan istilah apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut ya seperti itu. Nah, ini perlu disadari ya oleh kita semua bahwa yang namanya hidup setelah kematian itu adalah suatu keniscayaan dalam pandangan Islam. Nah, ini tentu berbeda dengan kaum ateis. Kalau ateis, anti Tuhan, logikanya begini. Jangankan mereka percaya dengan adanya surga, dengan adanya neraka, dengan adanya sirat, ya. Dengan Tuhannya sendiri mereka nggak percaya kan seperti itu. Dengan Tuhannya sudah tidak percaya,
Nah, kalau seandainya kaum ateis seperti itu, maka pasti mereka tidak akan percaya dengan adanya apa, hari akhir itu atau kematian itu, ya. Mereka tidak akan percaya sama sekali dengan adanya siksa kubur. Dengan kalau dalam Islam kan ada pertanyaan tentang salat. Salat itu kan ditanya. Mereka mah nggak pernah salat kan. Nah, akan tetapi di kalangan yang ateis sekalipun gitu ya, di kalangan ateis sekalipun sebenarnya mereka bertuhan gitu ya. Tuhannya itu apa? Pikirannya itu. Jadi orang ateis itu sebenarnya kalau logika yang sering dimunculkan itu, mereka itu sebenarnya bertuhan. Tuhannya itu apa? Logikanya, pikirannya. Kenapa seperti itu terjadi? Ya seperti ketika mereka mendapatkan bencana, oh my God. Artinya apa? Di situ walaupun mereka mengklaim sebagai ateis, ternyata masih percaya, oh Tuhan, oh my God. Refleks kan seperti itu. Nah makanya saya pernah baca-baca ya bukunya ini, bukunya siapa itu? Athaillah ya, Ibnu Athaillah itu. Hmm, apa buku Al-Hikam. Al-Hikam ya. Al-Hikam betul sekali. Jadi kata kata Ibnu Athaillah itu dalam Al-Hikam itu, celakalah ya orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Nuraninya sudah ditutupi oleh rasionya. Jadi celaka kata Ibnu Athaillah itu seperti itu. Nah, ini tentunya harus kita ya sebagai orang yang kalau kita kan jelas ya beriman ya, kita itu Islam. Ini suatu hikmah ya yang perlu kita syukuri ya. Kalau di luar sana kan jauh daripada nilai-nilai religiusitasnya, nilai-nilai keagamaan. Jangankan dengan agama-agama samawi ya, mereka itu dengan agama ardi saja sudah tidak percaya. Suatu anugerah bagi kita semuanya karena kita kan hidup ya di Indonesia di lingkungan yang notabene religius yang mengedepankan sila pertama kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu ya. Jadi tentang pandangan ateis, ya ateis itu mereka nggak bakal percaya. Kenapa? Karena hidup ini bagaikan materi. Mereka lebih kepada unsur jasadnya. Manusia itu hanya jasad saja. Tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pertanyaan, tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, ada oleh-oleh untuk ustadz-ustadz semuanya, para asatidz ya. Ini nanti tolong dibaca ya. Bapak ada buku ini. Tadi coba-coba membuka perpustakaan ya. Ada ini tulisan Ali Unal ya. Tulisan Ali Unal. Ini salah seorang, ini orang Bogor ya, orang Bogor. Dia tertarik kepada pemikiran Said Nursi ya. Said Nursi. Dari Risalah Nur An-Nursi itu. Ada buku yang ia tulis, judulnya ini, Makna Hidup Sesudah Mati. Makna Hidup Sesudah Mati, Kebangkitan dan Penghisaban, ini bukunya ya. Ini seperti ini bukunya. Jadi untuk memperkaya wawasan saudara tentang kehidupan setelah kematian, apa-apa saja yang akan dihadapi oleh manusia setelah kematiannya, salah satunya dibahas di dalam buku karya Ali Unal ini. Akan tetapi kalau ingin lebih fair ya, lebih banyak wawasannya, ada juga ya, contohnya yang Bapak temukan itu ada kitab Nasoihul Ibad ya. Nasoihul Ibad itu salah satunya membahas tentang hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang akan kita alami setelah kita mati.
selain Nasoihul Ibad itu ada juga mungkin ya Al-Lama'at ya, ya karya Said Nursi. Itu syarat dengan nilai-nilai yang tadi disebutkan, yaitu nilai-nilai eskatologinya seperti itu. Baik, terakhir ini tadi ada masuk di chat ya. Sebentar Bapak, dari Ustadz Solihun ya. Dari Ustadz Solihun. Aku biasa dengarnya akidah Mu'tazilah, bukan teologi Mu'tazilah. Teolog ya. Teolog itu yang percaya, teolog itu teo. Teo itu Tuhan, logi ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Nah, teologi itu nama lain daripada kalam. Ini istilah aja ya. Kalau saudara nanti baca dalam tulisannya Harun Nasution, ya, salah satunya Harun Nasution atau Hasan Hanafi ya. Jadi nama lain daripada daripada ilmu kalam adalah teologi. Atau Imam Hanafi menyebutnya dengan istilah fiqhul akbar ya, fiqhul akbar. Ya, aku biasa dengarnya akidah Mu'tazilah. Iya, orangnya adalah teolog. Jadi teolog itu. Teolog itu ada orangnya. Mutakalim. Mutakalim ya. Akidah Mu'tazilah itu tersumber ya, terpatrikan dalam dalam pandangannya tentang tentang usul khamsah, doktrin yang 5 yang sudah Bapak sebutkan ya. Jadi memang kalau akidah Mu'tazilah itu jarang ya, Bapak jarang mendengarnya akidah Mu'tazilah, walaupun mungkin sempat mendengar sedikit-sedikit ya. Tapi yang lebih santer itu ya, yang lebih santer ke permukaan itu adalah usul khamsah. Ya mungkin kalau dikaitkan dengan akidah Mu'tazilah ya ada benarnya juga. Nah, kalau teologi ya teologi itu karena Mu'tazilah juga membahas tentang masalah ketuhanan, dan yang prinsip itu adalah masalah Tuhan itu sendiri. Kenapa Ahmad bin Hambal itu keluar masuk penjara? Nah, salah satunya karena dia berbeda paham dengan teolog Mu'tazilah, paham Mu'tazilah tentang apa? Tentang bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Qadim ataukah jadid kan itu. Ya. Qadimun bila tidak itu lupa lagi tuh. Ya, Quran itu apa qadim ataukah baru kan seperti itu. Nah, kan di situ ada perdebatan sengit antara Imam Ahmad bin Hambal dengan tokoh Mu'tazilah saat itu. Tetapi Ahmad bin Hambal walaupun benar dan bisa mematahkan logika Mu'tazilah, ya tetap dia mendekam di penjara kan seperti itu. Ya. Itu aja. Mudah-mudahan ada yang kurang puas atau kurang bisa dimengerti ya. Kalau kurang bisa dimengerti, boleh nanti berinteraksi lagi dengan buku-buku ya, buku-buku, jurnal-jurnal ataupun sumber-sumber ilmu pengetahuan yang lainnya. Itu saja barangkali cukup. Kalau ada pertanyaan atau apa, monggo ya, sebelum kita akhiri. Masih ada? Ustadz Nia? Nggak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Cukup ya. Atau yang lainnya? Ustadz Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Iya? Terus perkembangan. Oh, tugas ya itu ya? Siapa yang berkewajiban melaksanakan tugas perkembangan itu, Ustaz? Oke, ya. Tentang tugas siapa yang harus memberikan
ya mementor ya, mementor tentang masalah kematian ini, kira-kira kan seperti itu ya. Gini, kalau di Bandung ya, di UIN Bandung itu ada Pak Rosid kalau nggak salah itu, Dr. Rosid itu. Dia itu ahli dalam masalah eskatologi ya, dan dia sebagai TOT ya, trainer of trainer ya. Jadi dia itu biasa memberikan bimbingan, memberikan penyuluhan tentang masalah kematian ini. Itu kalau di Bandung. Dan saya kira tempat-tempat yang ini ada. Kalau di Jakarta itu kita mengenal nama Komarudin Hidayat ya. Komarudin Hidayat itu ada bukunya, dia itu psikologi kematian ya. Itu 3 jilid itu. Itu boleh silakan saudara semuanya membaca pikiran daripada Komarudin Hidayat itu ya. Dulu Bapak sempat ikut komunitas beliau ya, Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Salah satunya ya pembahasan tentang masalah eskatologi ini. Kalau di Bandung seperti itu ya ada. Nah, kalau di Jakarta juga ada. Saya kira di tempat-tempat yang lain juga ada. Nah, yang terpenting bukan itu sebenarnya. Yang paling bertanggung jawab adalah kita semuanya. Bagaimana kita memberikan atau mengedukasi ya, mengedukasi masyarakat, mengedukasi lingkungan kita ya, masyarakat, lingkungan kita, agar apa? Agar tidak terlalu fokus dengan dunia. Jadi sebenarnya tanggung jawab itu tanggung jawab bersama, khususnya ini para asatid ini. Ini kan luar biasa, jiwa religiusnya tinggi sekali ini. Ustadz Surip bisa menjadi salah satu trainernya, trainer motivator ya, motivator kematian. Sedikit saya pernah ini ya, pernah dikasih saran oleh Prof. Rosihon ya. Prof. Rosihon menyarankan juga ya. Udah Pak Asep katanya, Anda itu maaf ini subjektif ini. Udah Pak Asep itu udah cocok kalau seandainya Pak Asep ini menjadi motivator kematian. Pernah itu, saya masih ingat itu beliau berbicara, Profesor Rosihon itu. Jadi motivator kematian. Bayangkan motivator kematian, apa yang bisa kita sampaikan. Tapi itu menjadi lahan untuk kita semuanya ya. Saya dan kawan-kawan di Bandung ya, sesama alumni ya, pernah juga terbersit untuk mendirikan atau bukan mendirikan ya, mengimplementasikan saran Prof tersebut. Kebetulan saat itu yang hadir cukup banyak, tapi Prof Rosihon menyuruh secara langsung lisan beliau, udah Pak Asep katanya menjadi motivator kematian aja kan seperti itu. Jadi apa sesungguhnya yang harus disiapkan agar kita itu tidak takut dengan mati. Tapi mati itu sesuatu yang membahagiakan. Nah itu pernah terbersit. Jadi ya ala kulli hal ya, semuanya khususnya ini para asatid itu bisa menjadi penyuluh atau motivator atau trainer daripada kesadaran manusia bahwa hidup itu pasti ada akhirnya, ada ajalnya itu ya. Seperti itu ya, Ustadz Surip ya. Cukup ya? Ya. Terima kasih. Moga itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selanjutnya dikembalikan kepada Ustadz Arifin selaku moderator. Monggo. Baik, terima kasih pada Dr. Lukman, dosen kita semua yang telah menyampaikan tambahan penjelasan ya, yang Masya Allah
ini istilah baru bagi kami, sehingga banyak terbuka ya, ada insight ya, keengahan kita jadi nambah gitu. Dan tidak berpanjang kata, mungkin sebaiknya kita akhiri ya. Perjumpaan udah malam juga, maka sebelum diakhiri, mohon maaf jika dalam membawa acara yang dadakan ini ya, Bapak melakukan banyak kesalahan, kekhilafan, ketersinggungan, terutama Ustadz Surip ini. Mohon maaf, ini Wali Surip. Ya, kita akhiri perjumpaan kita dengan kafatul majlis ya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullah, Pak. Ya. Terima kasih ya atas semuanya. Sama. Mohon maaf Bapak izin lihat duluan ya. Ya, baik.